Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil kebaikan-kebaikan yang Islam ini, kita ikuti sesuai apa yang telah dijelaskan Nabi SAW. Dengan ikhlas kita masuk ke dalam agama Islam ini. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin ala dinillahi khalis. Maka Nabi SAW min hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima jitu bihi. Tidaklah seorang itu dicantum dia beriman kepada Allah SWT sampai hawa nafsunya, jiwanya mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Ikhwatul iman, Ukhtul Mu'minah, pembahasan bab haji, yang mana haji ini adalah termasuk rukun min arkanil Islam alladhi allama ad-dina bid-darurah. Termasuk rukun dari arkan Islam yang diajarkan di dalam agama Islam yang sangat utama. Hendaklah seorang muslim dan muslimah dia paham tentang ibadah haji atau manasik-manasik haji. Andai kata dia mau berangkat melaksanakan yaitu ibadah haji ini. 15 abad yang lalu ketika Nabi SAW selesai melaksanakan manasik haji di Hajjul Wada, maka Nabi SAW, li'akhud anni manasikakum. Ambillah manasik-manasik yang telah aku contohkan, pemahaman-pemahamannya supaya haji kita menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur ini laisa lahu jaza illa jannah. Rawahu Syaikhain Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah. Tidak ada lagi ganjaran-ganjarannya kecuali yaitu surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wa umrata lillah. Sempurnakan haji itu dan umrah itu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari kita keluar dari rumah sampai menuju Mekah sana di Baitul Atiq, apapun ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk haji qiran, mendului, yakni haji baru umrah. Amma haji ifrad, haji saja. Amma haji tamatu, umrah dulu, dan baru nanti dia haji. Disebutlah tamatu. Maka ikhwatul iman, ketika kita mentalbiyah, yakni yashra' lahu, italaffad bima nawi. Niat, innama a'malu bin niyah, wa inna likulli imri'in ma nawa. Rawah Imam Bukhari. Semua amal itu tergantung dengan niat. Apa yang kita niat, itulah yang kita dapat. Kita boleh, yakni atalaffad. Maka Nabi SAW, labbaika umrah. Seruan umrah. Atau Allahumma labbaika umrah. Wa in kana niyatul hajj, andai kata dia niat hajj, jadi ifrad saja, fal labbaika hajjan. Atau Allahumma labbaika hajjan. Ataupun kalau dia misalnya haji tamattu, sama dia mengucapkan talbiyah ini. Setelah dia umrah, dia mengucapkan labbaika hajj tamattu. Kalau dia qiran, labbaika hajj. Jadi niatnya haji qiran, haji ifrad, dan haji tamattu. Tergantung dia mau haji dulu. Kalau dia qiran, baru dia umrah. Kalau dia haji tamattu, dia umrah dulu, baru nanti hari tarwiyah dia niat hajinya. Kalau dia ifrad, hanya haji saja. Maka ini manasik-manasik yang dicontohkan Nabi SAW. Dari ayat ini, ikhwatul iman, wa atimmul hajja wa umrata lillah. Di dalam qira'ah Al-Qama wal Masruqin wa Ibrahim an-Nakhai, wa aqimu. Tegakkan, sempurnakan, dan tegakkan.
Rawahu Tabaraniyu bisanadin sahih. Wa atimmu dan wa aqimu ini kita paham maknanya menegakkan, menyempurnakan ini dalam arti kata kita harus memiliki ilmu pengetahuan dalam kita melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Supaya haji kita menjadi haji yang mabrur, bukan haji yang ma'zur. Dikarenakan ibadah haji ini termasuk min rukun arkan dari arkanul Islam. Menegakkan sesuai yang telah dicontohkan Nabi SAW. Li'akhud anni manasikakum. Manasik yang telah dicontohkan Islam, ambillah. Itu yang kalau kita ingin haji kita diterima. Maka di dalam qiraah Ibrahim Nakhai dirubah tegakkanlah. Dalam arti kata kita paham apa yang kita lagi melaksanakan dalam mendekat diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat haji ini amal yang sangat mulia. Diberikan ganjarannya surga. Ataupun kita kembali seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya bala junub atau tanpa dosa. Abu Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayal a'mal afdal. Ketika Abu Hurairah menanyakan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayal a'mal, amal apa yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal imanun billahi wa rasulihi, yaitu iman kita kepada Allah dan Rasul. Dalam arti kata tidak menyekutukan sedikit pun, tidak menambah sesuatu amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Harus kita mengikuti sunnah beliau. Iman kita kepada Allah, akidah tauhid sahih. Tidak ada yang kita sembah yang hak kecuali Allah SWT. Dan ini termasuk rukun dari arkan Islam yang diajarkan oleh agama Islam yang sangat diutamakan. Dalam arti kata sebelum kita berangkat, kita tidak boleh memiliki sedikit pun sesuatu yang menyekutukan Allah SWT. Dan ini harus bersih. Seorang muslim dan muslimah, dia harus membersihkan dirinya. Sesuatu ibadah yang menyangkut, menyekutukan Allah atau yang dinamakan syirik. Banyak masyarakat kita tidak mengetahui ibadah yang tidak ada tuntunan. Tinggalkan yang khurafat, tinggalkan yang dukun, tinggalkan sesuatu yang menyekutukan Allah. Hanya beribadah kepada Allah saja dan mengikuti apa yang telah dicontohkan Nabi SAW. Selanjutnya Abu Hurairah menanyakan lagi, "Qila tsumma madza ya Rasulullah?" Selanjutnya apa ya Rasulullah? Qal, "Tsumma jihadun fi sabilillah." Jihad berjuang di jalan Allah, dan jihad berdakwah menyampaikan kebenaran dini Islam ini. Maka Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan, "Wala tuti'il kafirina wajahidun bihi jihadan kabira." Tidak boleh kita taat kepada orang kafir, dalam arti kata di sini taat mengikuti ideologinya, mengikuti budaya mereka, mengikuti kebiasaan mereka. Tidak dibenarkan. Dan kita berjihad dengan jihad Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu jihad yang besar. Tidak bisa kita jihad dengan Al-Quran saja atau dengan Sunnah saja. Harus dua ini. Jihad dengan Al-Quran dan Sunnah yang dicontohkan Nabi SAW. Dalam arti kata menyampaikan ilmu agama Islam ini, menyampaikan kebenaran diri Islam ini kepada seluruh umat manusia agar mereka bisa mengambil kebaikan di Islam ini. Selanjutnya, qila tsumma madza ya Rasulullah? Selanjutnya apa ya Rasulullah? Qal al-hajju mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur ini, haji yang sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Dan tidak ada lagi kebaikannya kecuali surga. Ummul Mukminin
Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ya Rasulullah tara jihad afdal a'mal. Jihad afdalu amal. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah istri Nabi SAW, bahwa aku melihat jihad ini amal yang sangat mulia. Apalah nujahidu? Apakah kita tidak berjihad, kaum Hawa ya, kaum wanita? Maka Nabi SAW, lakinu afdalu jihadi hajj mabrur. Rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kata Nabi SAW, jihad yang sangat mulia itu adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Setelah Siti Aisyah mendengar pemahaman dari Rasulullah SAW, qalfala ada al-hajj ba'da idh sami'tu hadha min Rasulullah SAW. Dan aku tidak akan meninggalkan haji setelah aku mendengarkan apa yang disampaikan Nabi SAW. Haji mabrur. Artinya haji mabrur itu al-hajjul mabrur huwa hajjul ladzi la yukhalituhu itsm. Haji mabrur itu haji yang tidak campur perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak baik. Dia melakukannya tidak ada tuntunannya yang telah dicontohkan Nabi SAW. Haji yang benar-benar haji yang mabrur, yang bersih. Tidak melakukan sesuatu kesalahan-kesalahan atau sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Ataupun tidak mencampur adukan dengan dosa. Dan ini disebutlah haji mabrur. Dia mendapat predikat haji mabrur yang tidak ada lagi ganjaran kecuali surga. Waqala Hasan an yarja zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Dia kembali semangat dalam menambah kebaikan kehidupan dunia, mendekat diri kepada Allah SWT, dan dia juga mustaq, rindu bertemu sama Allah, menambah amal-amalnya untuk akhirat. Riwayat marfu'an bisanad hasan annal bar yat'amu ta'am wa ahlanul kalam. Kebaikan-kebaikan itu dia memberi orang-orang makan dan dengan mengucapkan perkataan yang baik. Jadi ketika dia pulang dari Mekah sana, kembali hajinya mabrur, semangat dia beribadah, menambah amal-amalnya, dia menjaga salatnya dan berbuat baik, memberi orang makan dan mengucapkan perkataan-perkataan baik. Dan ini salah satu disebut mabrur. Di dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hajja falam yarfat walam yafsad raja'a kal yawma walad ummu. Rawahu Bukhari Muslim. Barang siapa yang pergi haji, dia tidak rafat, tidak ngomong jorok, tidak ngomong yang tidak baik, atau perbuatan busuk yang dilarang oleh agama, yaitu menipu orang, mengambil hak orang, sesuatu yang tidak baik, yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, dia kembali seperti bayi yang dilahir ibunya. Dalam arti kata, bala dunub, tanpa dosa, bersih dia. Dan ini salah satu perbuatan-perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwatul iman, di dalam riwayat Amr bin As, ketika itu dia menyampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW sebelum dia masuk Islam. Jelas tingkah lakunya sebelum Islam di dalam kehidupan jahiliyah, banyak hal-hal yang dia lakukan jelas menentang oleh agama Islam. Faqala Amr bin As, qal lamma ja'allahu islamu fi qalbi ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu absat yadaka ala ubayyaka. Ketika Islam masuk ke dalam jantung hatiku dan aku menjadi seorang Muslim, aku datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat. Aku minta tangannya untuk perjanjian. Dikarenakan dia takut dengan dosa-dosanya sebelum dia masuk Islam. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya?
Faqala tabasata faqabat yadah. Beliau baginda Rasulullah meletakkan tangannya dan dia pegang tangannya. Faqal malaka ya Amr. Nabi SAW mengatakan, ada apa engkau ya Amr? Kenapa engkau begini? Apa yang kau takut? Apa yang kau resahkan? Itu ashtarit. Aku ingin perjanjian ya Rasulullah. Ala ashtarit mana? Apa yang perjanjian yang kau inginkan? Untuk an yaghfirli. Apakah Allah menghapuskan dosaku? Dosa-dosaku yang lampau ketika aku sebelum masuk Islam. Banyak hal-hal yang aku lakukan. Perbuatan yang sangat tidak baik dan melanggar. Dan tidak dibenarkan oleh agama Islam. Maka Nabi SAW, amma alimtu amal Islam yahdum maqabuhu. Apakah engkau tidak tahu? Sesungguhnya Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang lampau, yang sebelum engkau masuk Islam. Ketika engkau masuk Islam, habis semua dosa engkau. Yang lampau, yang sebelum itu engkau lakukan, ketika engkau masuk Islam, engkau menjadi orang yang bersih, yang tanpa dosa. Disitulah mulai dihitung Allah kalau engkau berbuat hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, wa innal hijrah tahdum maqabah. Al-hijrah juga menghapuskan dosa yang lampau. Dan yang ketiga, wa innal hajj yahdam qablahu. Dan juga haji itu menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Haji termasuk salah satu dicantumkan ketika Nabi SAW menjelaskan kepada Amr bin As. Haji ini termasuk menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, ini salah satu ibadah haji ini menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Haji yang mana? Haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu haji yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tinggalkan sesuatu perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.